Hasil kulat pelawan tuh pecah lah, nambah ongkos kita nak beli apa ya untuk alat-alat rumah tangga kan macam itu. Sakar sarek ini guna anak menentuk kita badan sakit mah, kayak nih kita sakit pinggang, pulih kan. Musung madu atau manen madu, kita menggunakan teknik tradisional, jadi kita nggak ada alat pelindungnya. Kita sangat prihatin hutan-hutan pelawan yang ada khususnya di Nambang dan di Pulau Bangka dan Pulau Belitung itu sudah banyak berubah fungsi, banyak pertambangan timah, kedua itu banyak perkebunan sawit. Nah, jadi kearifan lokal Bangka Belitung yaitu madu hutan liarnya, akhirnya kalau nggak kita jaga, nggak kita tanam kembali itu akan punah dengan sendirinya. Nih ada yud, tanjuk yud. Mana? Nengok Nih kulat beracun nek man. Oh kan. Oh, men kalau kita nak nyari kulat pelawan di sini ade. Men kalau darah sini nak dibersilu tempatnya. Barunya deh, tapi nak nunggu hari hujan dulu. Harus nak digunture barunya ditumbuh. Mene kulat beracun bayi ade ya. Jadi kita nyari di sini bayi yuk. Olah. Pelawan bukan hanya sekadar pohon liar, namun menjadi sumber kehidupan bagi banyak makhluk. Sebagai pohon endemik Bangka Belitung, pelawan turut memberikan nyawa bagi habitatnya, menjadi rumah untuk flora dan fauna, menyumbang manfaat bagi warga. Banyak warga menggantungkan hidupnya di hutan yang dipenuhi pohon berbatang merah ini. Bahkan secara turun-temurun, hutan pelawan sudah menjadi harta berharga bagi mereka. Disinilah tempat tumbuh jamur khas Bangka yang terkenal mahal dan kelezatan rasanya. Kalau ada kayu pelawan, ada biasa tumbuh kulat pelawan. Istilah kami orang Bangka menyebut tanah-tanah padang macam ni kan. Tanah-tanah padang pelawan. Kalau di hutan pelawan, ini memang dari dulu. Memang sering tumbuh kulat pelawan. Muncul kulat pelawan biasanya musim hujan, banyak petir, kilat. Muncul tuh biasanya. Kulit pelawan, tanda-tanda aja ditanjuk, ini ditanjuk kulat pelawan tadi, suadi tumbuh kulat. Sekarang kisaran, namun kami berjual kisaran 200-an lah ribu. Kalau di pangkal ini lah dijual orang sekitar 300 saona. Hasil kulat pelawan tuh pecah lah, nambah ongkos kita nak beli apa ya untuk alat-alat rumah tangga kan macam itu lah. Untuk beli beras misalnya, beli lauk makan macam itu.
Kadang-kadang kulatnya juga kita tinggalin, tidak dijualin semua untuk dimakan kan. Namun, tak semua manusia menyadari betapa berharganya tanaman pelawan. Pada tahun 2000-an itu pas marak-maraknya tambang timah yang ada di desa kami, itu membuat masyarakat di sini banyak kehilangan tempat untuk mencari jamur pelawan atau kulat pelawan. Hutan yang dipenuhi pohon merah seketika hilang digerus oleh penambang. Hanya demi meraup keuntungan dalam waktu singkat, perpaduan alam yang menenangkan kini menyisahkan lahan gersang. Tanah yang subur dalam sekejap berganti menjadi hancur. Tanah Bangka memang kaya akan timah, tapi ekosistemlah menjadi korbannya. Zaman dulu waktu agi ruama ko sama ruan naik ko dulu gampang cari ini. Dekat-dekat kampung dia banyak. Sekarang kan dia banyak lahan sawit, lahan TI. Semenjak ada tambang TI, semenjak ada kebun-kebun sawit, kan luas istilah hutan tuh dibunuh. Agak-agak susah lah nyari. Lah tempat-tempat yang tertentu pacak kita nyari. Nyari hutan yang ada pelawana macam itu. Tapi yang jelas kalau di Namang kayak agi di sini lah, agi di hutan pelawan lah. Yang lain-lain itu agak susah lah nyari. Jadi hutannya makin habis digarap oleh pertambangan, maka untuk kedepannya makin susah untuk didapatkan madu. Tanah yang rusak membuat keprihatinan memuncak. Sebagai warga kelahiran Pulau Bangka, Zaiwan mulai mencoba menanam pelawan di lahan yang sudah digerus kekayaannya. Berharap lapangan gersang ini dapat pulih bersama habitat aslinya. Jadi awal pertama ya memang Bapak ditentang oleh masyarakat Bapak, dikata stres, dikata gila, dikata bodoh, karena mereka mau nambang di sini. Nah cuman ada juga yang pro ke Bapak, nah seperti dengan kelompok sadar wisata, Pak Zainuddin, terus kelompok petani-petani hutan yang memanfaatkan sarang lebah-lebah hutan liar itu untuk mencari madu, untuk penghasilan tambahan perekonomian mereka. Nah jadi alhamdulillah semenjak Bapak lindung 2008 rupanya alhamdulillah Bapak tidak nyangka pada tahun 2010 Bapak dapat penghargaan namanya Wana Lestari. Wana itu hutan, jadi hutan lestari dari Menteri Kehutanan pada tahun 2010 yaitu Pak Zulkifli Hasan. Dan alhamdulillah Bapak diundang jadi tamu negara oleh Pak Presiden SBY waktu itu. Dikasih spasi, Dek. Dari sebelah sini nulis ya. Kalau nyari obat meruyan ya. Saya badan ndak nyaman, saya masuk angin ya. Gimana lah hutan memang lagi ada habis diancuk TI. Saya kuat deh kemarin ya aku lewat ke kebunnya dekat hutan pelawan tuh. Kalau aku lihat aku lalu ke kebun, mungkin dia ada kan, ini jagi itu ngapain lah diambil orang, lah ditebang orang.
Hutan Pelawan yang dijaga oleh Zaiwan bersama warga lainnya selama bertahun-tahun turut memberi manfaat bagi kesehatan. Banyak tanaman berkhasiat yang tumbuh subur dan pastinya menjadi ladang pencarian bagi warga yang memanfaatkan hutan dengan bijak. Kami ini turun-temurun soal bikin obat herbal kayak nih. Ini termasuk baru 3 macam. Sebenarnya banyak, 30 lebih macamnya nih alat-alat. Tapi tidak pacak diambil sekaligus bikin. Nak pakai proses. Tiap-tiap hari itu ngambil, jemur. Batangnya kalau yang mulai kering, selesai dicincang, baru dijemur, bisa lagi disatukan. Hutan Pelawan menjadi apotek hidup, tempat ratusan tanaman herbal tumbuh. Artinya, menanam pelawan sama saja dengan melestarikan tradisi leluhur dalam menjaga kesehatan. Hidup selaras dan berdampingan dengan alam yang memberikan khasiatnya, beriringan dengan memanfaatkan keahlian yang dipelajari secara turun-temurun. Peracik obat herbal ini bisa terus menjadi pekerjaan turun-temurun. Untuk semua akar tidak pacak dibikin obat, hanya yang kami yang tahu yang bisa dibikin obat kan. Kayak ini sakar sarek ini guna anak menentuk kita badan sakit mah. Kayak ini kita sakit pinggang, pulai kan. Penyakit pulai kata orang, ini kurak, sejenis kurak yang sakit di pinggang. Beginilah cara alam memberi hadiah pada manusia dari hasil menjaga hutan Pelawan. Kepedulian Zaiwan terhadap hutan Pelawan menarik warga turut menjaga hutan yang kini luasnya tak seberapa. Pohon berbatang merah ini mulai dikenal dan dilestarikan. Mereka sepakat bahwa Pelawan menyimpan kekayaan yang bisa menjadi warisan bagi anak cucu mereka. Ya memang sebenarnya memang dikatakan sulit, ya sulit, dikatakan nggak sulit, ya nggak sulit juga. Tergantung daripada individu, kelompok masyarakat, dan pemerintah desanya. Nah jadi memang di satu sisi sulit untuk melindungi Pelawan karena Pelawan ini sebesar berapapun kandungan timahnya, kalau banyak kayu Pelawan pasti banyak timah di bawahnya. Jadi Pelawan punah gara-gara timah di bawahnya. Dan kita juga melindungi hutan ini ya memang penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan. Tapi alhamdulillah kita bisa untuk melindungi hutan Pelawan yang alhamdulillah pada saat sekarang ini seperti kita lihat bahwa hutan Pelawan alhamdulillah sudah besar-besar, sudah lestari, dan kita juga selain daripada melindungi yang sudah ada, kita berusaha untuk memperbanyak penanaman kayu Pelawan seperti bekas-bekas penambangan timah. Nah, terus lahan-lahan kosong di pinggir-pinggir kebun, dan tengah-tengahnya untuk nanam lada, sawit, sayur mayur. Nah, di pinggir-pinggir perbatasan kebunnya kita tanam Pelawan, dan di pinggir-pinggir jalan juga kita berusaha menanam kayu Pelawan untuk melestarikan kayu kearifan lokal dari nenek moyangnya orang Bangka Belitung.
Pohon pelawan berbunga, menghasilkan sari yang dihisap oleh lebah. Lebah menghasilkan madu yang kaya akan nutrisi. Lagi-lagi, menjaga pelawan dapat memberi lapangan pekerjaan bagi warga sebagai pencari madu pelawan. Zaman dulu jauh beda dengan sekarang. Zaman dahulu itu ukuran 600 mili, ya kita jual itu harganya itu 10.000 sampai 15.000. Itu zaman dahulu. Habis 2008 itu hutan ini kita SK-kan, kita lindungin supaya kedepannya bisa banyak menghasilkan madu. Secara otomatis memang benar, harga madunya pun agak meningkat. Sekarang ini kita jual ukuran 300 mili, itu kita jual 100.000. Itu yang manisnya. Kalau yang pahitnya itu ukuran 300 mili juga kita jual 200.000. Jadi untuk perbandingannya selisihnya itu sangat jauh. Dari 10 sampai 15.000 sampai 300.000. Musong madu, begitulah kata warga Bangka, pekerjaan yang memanfaatkan alam tanpa merusaknya. Pekerjaan yang dipelajari dari para leluhur sejak dulu kala, hingga kini masih bisa dilakukan para penerusnya. Jadi kita untuk musong madu atau manen madu, kita menggunakan teknik tradisional. Kita mewarisi kakek moyang kita yang zaman dahulu. Jadi kita nggak ada alat pelindungnya. Jadi kita menggunakan alat mulai dari ranting-ranting, sama daunan, sama akar-akaran yang ada di hutan pelawan. Harus kita ikat terlebih dahulu biar rapi segala macam. Kemudian habis itu baru kita bawa ke tempat lebah madunya. Habis itu baru kita bakar. Tapi kita bakar bukan api, melainkan mengeluarkan asapnya. Dengan cara yang masih tradisional, para pencari madu pelawan masih piawai. Mereka tak membunuh habitat, tapi mengambil sedikit pemberian dari lebah yang berterima kasih kepada manusia yang telah menjaga sumber makanannya. Berkah menjaga hutan pelawan, begitulah yang dirasakan Zaiwan. Dia berhasil meraih berbagai apresiasi, bertemu dengan orang-orang yang bahkan tak pernah dibayangkan sebelumnya. Mengunjungi tempat yang dulu tak pernah didatanginya, dan pastinya orang-orang di sekitar Zaiwan turut merasakan keuntungan. Zaiwan ngajak-ngajak orang sebenarnya jaga-jaga hutan adalah bagus. Pertama obat-obat kayak nih agi-adi yang di hutan kan. Pertama kan hutan agi-adi kan. Syukur alhamdulillah lah sekarang. Istilah kan kalau yang lingkungan hutan pelawan memang tidak boleh dibabat. Memang dilarang, dinamai gila dilindung kan. Jadi menadi kulat pelawan tuh bebas aja tumbuh. Tidak ada siapa yang ganggu kan. Paling-paling masyarakat nak nyari-nyari kan.
Zaiwan bersama warga desa menjadi bukti bahwa menjaga pasti berakhir dengan menerima kebaikan. Sama tumbuh di hutan pelawan, dilindung kayu-kayu. Ada tumbuh ini, Pak? Ada, dan tumbuh keliling-keliling tuh, campur pulat. Setiap langkah yang dimulainya secara perlahan membuahkan hasil. Dan memang benar, apa yang ditanam akan dituai di kemudian hari. 2017, alhamdulillah, hutan Pelawan jadi taman keanekaragaman terbaik tingkat nasional, in situ ke hati terbaik tingkat nasional. Dan juga 2017, hasil daripada hutan Pelawan itu ada madu, yang mana madu itu dikelola oleh kelompok-kelompok tani dan ditampung oleh UMKM Pelawan. Nah, jadi madunya alhamdulillah sudah punya outlet ada di 18 di seluruh Indonesia dan bahkan sudah ke luar negeri. Nah, itu dapat juara 2 tingkat nasional, nama pengharganya Paramakarya dari Menteri Tenaga Kerja Pak Hanif Dakiri. Katanya saya, Pak Zaiwan dan Hutan Pelawan dan Sawah telah membantu pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan sektor informal SMP ke bawah. Jadi ada sekitar 100-an kepala keluarga yang menggantung hidupnya dengan mencari lebah-lebah madu hutan liar. Dan ada 170-an kepala keluarga yang memanfaatkan sawah yang ada di Desa Namang. Nah itu alhamdulillah untuk kedua kali Bapak diundang oleh Pak Presiden Jokowi ke Istana Negara untuk mendapatkan penghargaan Paramakarya tadi yang diserahkan oleh Wakil Presiden waktu itu Pak Yusuf Kalla. Alam memang sudah seharusnya dimanfaatkan selayaknya, tanpa keserakahan yang membuat bencana. Menjaga keselarasan alam sama saja dengan menjaga diri sendiri dan generasi penerus dari kebencanaan di masa depan. Dari pohon endemik Bangka ini, Zaiwan dan ratusan warga menikmati hasil. Beginilah harmonisasi Pelawan di hutan Bangka bersama para pahlawan. Hidup Pelawan.